Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Balik lagi nih bersama aku Eka Nurwidya. Oke, teman-teman, sesuai judul YouTube-nya, di sini aku bakalan menjawab pertanyaan dari Kakak Hamidah. Dimana kakak ini nanya ke aku di konten YouTube aku yang ini, yang konten cara jitu laris manis jualan di Facebook, auto banjir orderan. Nah, kakak Hamidah ini nanyain ke aku nih, teman-teman. Katanya dia tuh komen pengalaman dan ulasannya tuh banyak benarnya. Terus yang pertama dia tuh nanya, bagaimana sih Kak kalau pembeli itu minta COD? Nah, yang kedua, request dong bahas tentang marketplace Facebook. Karena setahu saya di marketplace Facebook kita nggak harus ngumpulin pertemanan yang tertarget. Nah, yang ketiga, solusi agar profit di COD tanpa marketplace Facebook. Nah, yang keempat, solusi perang harga di marketplace itu sendiri. Nah, di sini aku bakalan bahas satu persatu ya dari pertanyaan Kakak Hamidah ini. Nah, dimana ini sudah aku alami ya, karena alhamdulillah aku sudah berkecimpung lama di dunia Facebook ini, dimana aku juga sebagai penjual atau sebagai online shop gitu, dimana aku menjual pakaian baju wanita. Nah, jadi aku bakalan sharing ke kalian sesuai pengalaman aku pribadi. Jadi buat kamu yang kepo juga harus nonton videonya sampai habis ya, supaya bisa kamu pelajari juga dan kamu bisa terapkan kepada penjualan kamu. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang lebih lanjut, aku mohon kepada kalian semua untuk mohon dukung aku ya, dengan cara di subscribe, di like, dan di share. Buat kalian juga yang mau bertanya seputar apapun itu, mau seputar online shop, mau seputar marketplace, atau mau seputar review apapun, kalian boleh langsung aja komen di bawah ya. Insya Allah dengan senang hati aku akan langsung balas komen dari kalian. Oke, kita langsung bahas ke poin nomor 1 tadi ya. Nah, Kakak Hamidah ini nanya nih ke aku, katanya gimana sih kalau pembeli itu minta COD? Nah, kenapa di zaman sekarang ini banyak banget customer yang meminta untuk COD atau cash on delivery, atau ketika barang sampai barang baru dibayar. Tapi bagi sebagian penjual yang memang belum mau mengadakan COD atau belum yakin tentang COD itu, kadang kita sebagai penjual nggak mau nih COD, pengennya customernya aja nih yang transfer gitu. Nah, tapi kita sebagai penjual kita tuh harus upgrade ya teman-teman, karena jangan salah, marketplace terbesar aja seperti Lazada, seperti Shopee itu sudah mengadakan fitur COD ini, pasti dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kalian juga bisa terapkan nih kepada penjualan online shop kalian dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, bagi kalian sebagai pelaku utama atau menjalani online shop yang baru atau belum berkecimpung lama tentang online shop dan ingin melakukan COD, kalian bisa melakukan COD ini dengan menggunakan fitur Shopee, teman-teman. Nah, kenapa aku bilang bisa memakai fitur Shopee? Karena saat kalian memenuhi permintaan customer yang ingin COD, kalian bisa mengarahkannya untuk order di Shopee saja Kak, karena di Shopee mengadakan fitur COD. Karena jikalau misalnya customer kalian ini meng-cancel barang begitu saja atau saat pengiriman tidak ada di tempat, nanti si akun customer kalian ini akan kena banned loh teman-teman. Nah, jadi akan ada sanksi yang berlaku kalau misalnya si customernya ini COD melalui Shopee. Jadi kita sebagai pelaku penjual kan nggak rugi-rugi amat ya gitu, pasti bakal ada sanksi yang customer kita terima kalau misalnya dia nggak memenuhi COD tersebut. Nah, kayak gitu. Terus bagi kalian juga sebagai penjual yang baru memulai gitu, gimana sih Kak, aku tuh pengen banget ada yang COD tapi takut customernya itu menghilangkan barang kita gitu, atau takut nggak amanah, kan kita bisa rugi Kak, rugi waktu, rugi kita lakban kan kayak gitu, rugi plastik, pasti itu sudah rugi ya teman-teman. Apalagi bagi kita yang pelaku online shop
baru gitu kan, kita sudah rugi waktu untuk nganterin balik. Nah seperti itu, belum lagi kita rugi dalam lakban, plastik, nanti kalau nggak dibayar kan kita harus bongkar, sayang kayak gitu. Nah itu juga pasti terjadi ya teman-teman, itu pasti resiko ya kita sebagai online shop. Tapi mau tidak mau kita sebagai pelaku online itu harus mengadakan fitur COD ini, dengan minimal kalau misalnya si customer ini order 2 barang nih, Kak aku mau beli 2 barang dong dengan bayar COD. Nah kakak bisa menerapkan minimal 1 dulu Kak untuk customer pertama. Nah kita menguji dulu nih si customer ini orangnya amanah nggak. Takutnya kita setelah kirim banyak, jangan sampai dia beli kita banyak, misalnya beli barang kita banyak sampai 5 atau 10 terus memilih COD, terus kita kirim gitu aja nggak ada syaratnya, tahu-tahu dia cancel, kan kita yang rugi. Nah jadi saran aku, kalau misalkan kalian masih baru dan ingin memulai COD, kalian adain syarat dan ketentuan, misalnya minimalnya itu 1 dulu Kak untuk customer pertama, nanti kalau misalnya udah lancar boleh 2 atau 3. Nah seperti itu, jadi customer kalian juga mikir oh ya sudah, mungkin mau tes dulu nih atau kayak gimana. Nah seperti itu kalau dari aku. Nah terus saran yang keduanya juga, setelah dari COD itu via Shopee, kalian juga bisa menerapkan COD, bisa menerapkan dengan COD yang syarat ketentuan berlaku itu teman-teman. Nah setelah tadi sarannya via Shopee, terus kalian memberikan syarat dan ketentuan kepada customer yang ingin COD, dan yang ketiganya aku juga bisa kasih trik ke kalian supaya customer kalian itu tidak kekeh meminta untuk COD. Semisal gini ya, Kak aku tuh minat nih sama, misalnya nih ini percakapan via chat ya, via Facebook atau via marketplace misalnya ya. Misalnya kalian nanya seperti ini, customer kalian nanya, Kak aku baju ini ready nggak Kak, misalnya seperti itu. Kakak kamu bilang ready Kak, silahkan di order kayak gitu ya. Terus si customer ini nanya, ini harganya berapa, terus bisa COD atau enggak. Nah sebelum kakak bilang nggak bisa COD ke customer, kakak harus tanya dulu seperti ini, mohon maaf Kak sebelumnya untuk mengirimannya kemana ya Kak. Kakak pokoknya harus kalian harus jawab pertanyaan customer itu dengan baik mungkin gitu, sebaik mungkin. Jadi meyakinkan kalau kakak ini penjual yang amanah gitu kan. Nah setelah si customer ini jawab alamatnya, kasih nama lengkap, ngasih alamat kecamatannya, kelurahannya dan lain-lainnya, lalu kalian bilang kalian cek ongkir dulu nih sebelumnya. Kan si pembelinya tuh sudah kirim alamat nih ke kalian. Setelah kirim alamat, kalian cek ongkirnya. Semisal dari Bandung nih ya, dari Bandung ke Jakarta, ongkirnya itu kan cuma 5.000 ya kalau via wahana. Kalau pakai JNE itu 10.000. Kalau pakai JNT entah 12 atau 15.000 ya. Nah kalian sebelum menjawab pertanyaan COD itu, kan tadi customer nanya tuh bisa COD atau enggak, kamu memberikan penawaran yang terbaik. Semisal seperti ini, oh iya Kak, nih saat ini kita bisa COD, tapi nih harus ada tapinya nih ya. Oh iya Kak, bisa COD, tapi ke alamat kakak kita sedang ada gratis ongkir nih, atau sedang ada subsidi ongkir nih. Nah jadi kalian harus sebisa mungkin merayu customer kalian ini supaya tidak COD, jadi mengajak untuk transfer aja gitu. Terus kalian juga, oh iya Kak, untuk COD juga sedang ada hambatan nih karena gini, apalagi di masa PPKM nih Kak, atau misalnya pengirimannya lama Kak karena ada halangan. Tapi kalau kakak via transfer biasa, pengirimannya cuma 1-2 hari kok Kak, dari Bandung ke Jakarta. Nah jadi kalian harus memberikan memberikan informasi yang jelas gitu, dan mengajak si customer ini untuk via transfer. Siapa sih yang nggak mau gitu kan order yang siapa sih yang nggak mau order yang gratis ongkir gitu kan, dia cuman bayar barangnya aja gitu, ongkirnya nggak perlu gitu. Jadi sama aja kayak dia beli ke suatu tempat gitu kan. Nah seperti itu, misalnya kita nggak apa-apa lah kita berkorban dikit gitu, misalnya dari harga baju 100 gitu ya, kita jual 130, dipakai ongkir 5.000 ke Jakarta, dapat 25.000 kan lumayan, tapi kita dapat uangnya langsung gitu kan, masuk ke rekening, bisa kita belanjain lagi. Nah itu salah satunya teman-teman ya, tips dan trik dari aku atau penjelasan tentang
tentang COD ini. Jadi kalian bisa melakukan 3 cara teman-teman untuk customer yang meminta untuk COD. Nah, yang pertama kalian bisa pakai Shopee ya. Bisa kan COD tapi harus pakai Shopee. Nanti di mana customer ini tidak bayar, nanti dia akan kena penalti atau kena banned dari Shopee. Bisa-bisa akunnya diblokir gitu kan, karena ya memang dia sering aja gitu melakukan iseng ke penjual beli barang tapi nggak dibayar. Nah kayak gitu, jadi dia bisa kena sanksi. Nah yang keduanya, si kalian bisa mengajak si customer ini untuk coba mengurangi pembeliannya, misalnya dengan syarat ketentuannya, oh iya kak bisa COD tapi dengan syaratnya atau ketentuannya minimal ordernya 1 barang dulu. Nah seperti itu. Tapi aku nggak nyaranin kalian untuk COD via ekspedisi biasa ya, kan ada tuh ya ekspedisi kalau nggak salah apa tuh si Cepat apa Ninja gitu kan yang mengadain fitur COD, tapi kita nggak bisa ngecek dengan list resi yang ya kalau kata aku sih kurang efektif lah ya untuk COD seperti itu. Aku lebih nyaraninnya sih yang ke-1 dan yang ketiga tadi teman-teman ya. Yang pertama via Shopee, karena kenapa? Kalau via Shopee itu jelas ya teman-teman, jadi resinya jelas, terus kita bisa ngecek setiap saat, setiap waktu. Tapi kalau misalnya COD via ekspedisi biasa itu kadang kita cek resinya itu selalu kadang muncul nggak muncul loh teman-teman. Jadi paket kita tuh entah di mana, bingung gitu kan. Jadi kurang ada yang sering bertanggung jawab lah gitu. Bukan sering sih, jadi kurang terlalu bagus lah kalau kata aku pribadi ya, karena aku sudah ngalamin penjualan seperti itu. Lebih baik pakai Shopee gitu kan. Kalau Shopee sudah ada listnya jelas, resinya jelas, ini barang di mana. Kalau ada apa-apa kita bisa kasih lihat kan ke kurirnya atau ke ekspedisinya, ini udah ada buktinya loh, kita kirim COD pakai Shopee gitu kan, bukan pakai ekspedisi biasa. Kadang kalau kita ngirim COD kasih aja gitu ke kurirnya gitu atau ke ekspedisinya, resi kita ambil, kadang resinya kita lupa, udah kita belum bisa ngecek gitu kan kalau kalian yang lupa gitu kan. Nah kadang si ekspedisinya ini gak ada yang bertanggung jawab atau ya seperti itulah masalahnya. Nah untuk menghindarinya, aku saranin ke kalian pakai aja fitur COD dari Shopee. Dan yang ketiga, kalian harus merayu dan bisa mengambil hati si pembeli dengan pelayanan yang terbaik, menawarkan gratis ongkir, subsidi ongkir atau diskon dari orderan tersebut supaya si customer ini langsung transfer orderannya. Nah teman-teman, itu sedikit penjelasan COD dari aku ya, karena durasinya terlalu panjang ya. Jadi untuk poin yang kedua, ketiga, dan keempatnya di next video ya. Pokoknya kalian harus pantengin terus untuk yang sedang menjalankan usaha online shop. Pokoknya kan harus nonton deh sampai akhir ya, karena ini durasinya kepanjangan, karena aku bikin video itu maksimal 10 menit ya, ini udah lebih. Nah jadi kita next aja ke video selanjutnya. Oke ya, sudah nonton, terima kasih banyak, semoga sehat selalu, panjang umurnya, jangan lupa protokol kesehatan ya, dan jangan lupa juga dukung aku dengan cara di subscribe, di like, dan di share. Oke, kita next.